Baik, ini adalah aplikasi rapot untuk kurikulum deep learning ya. Kita buka. Kalau aplikasinya sudah jalan, makronya sudah jalan, dia langsung muncul untuk registrasi. Sementara kita pakai password yang sudah ada di sini. Di menu home ini ada pilihan semester. Kita mau semester ganjil atau semester genap. Jadi aplikasi ini untuk 1 tahun, bisa semester 1, bisa semester 2. Kita coba di semester 2. Kemudian di paling kanan sini ada pilihan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 atau sampai kelas 6. Cuman aplikasi ini satu file untuk satu kelas. Jadi kalau mau pindah kelas 1 atau kelas 2 itu filenya di copy sebanyak kelas yang diampu. Oke, misalnya kita kelas 6, kita oke. Kemudian semester genap kelas 6. Di sini ada mapel, PAI, Pancasila sampai coding, bahasa daerah, syarat PTQ ini bisa diatur. Kita untuk mengatur muatan lokal ini, kita klik di identitas lembaga. Nah, identitas lembaga ini misalnya kita nggak ada blok ini, maka kita hapus saja. Kalau misalnya ada blok lain bisa ditambahkan di sini. Kemudian kita oke. Untuk identitas lembaga ini disesuaikan dengan lembaganya masing-masing ya. Kita kembali ke home. Di sini sudah tinggal muatan lokal yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk identitas siswa, jadi ini pilihan mapel. Misalnya kita mau input mapel apa, maka mapel ini yang kita pilih. Kemudian untuk identitas siswa itu sebenarnya kita isi semuanya, terutama agama ya, karena agama nanti akan menentukan nilai agama dari input yang mana. Kalau ini kita kosongi, agama tidak dicantumkan, maka nilai agama nanti kosong. Kemudian sampai semuanya supaya di input. Kemudian agama sudah, kita ke home. Tujuan pembelajaran ini kalau kita klik, dia mengacu pada tujuan pembelajaran pada mapel yang kita pilih. Misalnya yang terbaru KKA ya, coding ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Ini kita sudah sesuaikan. KKA kelas 6 semester genap ini sudah kita sesuaikan dengan CP yang ada. Misalnya tujuan pembelajarannya lebih dari ini, bisa diinputkan secara manual di sini ya. Tapi saya rasa kemarin kita sudah lengkap semua tujuan pembelajarannya. Kita klik OK. Kemudian nilai diagnostik ini diinputkan untuk tiap-tiap TP ini dilakukan di awal, biasanya di awal semester atau awal pembelajaran. Tapi nilai diagnosis ini tidak untuk perhitungan di rapot, tapi untuk proses pembelajaran. Kemudian ada nilai sumatif. Ini bagian input ya. Ini bagian input, nilai sumatif. Nilai sumatif ini ada nilai sumatif lingkup materi, ada sumatif tengah semester, ada sumatif akhir semester, langsung ada di sini. Jadi TP1, TP2, TP4 ini harus terisi semua ya. Kalau di akhir semester misalnya kita kasih 80, 85. Jadi nilai akhir ini mengikuti input kita. 80 lagi,
85, kemudian tengah semesternya 80 lagi, kemudian nilai akhir 85 misalnya gitu. Jadi nilai akhirnya 82,5 ini rata-rata dari nilai lingkup ditambah rata-rata dari sumatif akhir tengah semester atau akhir semester. Misalnya kita nggak punya tengah semester ya nggak apa-apa, nggak usah di input di 0 aja, jangan 0 ya. Kalau 0 dia mengikuti penjumlahan, dikosongi aja. Oke, nilainya 83. Kalau tadi ada tengah semester 82,5. Ini rata-rata dari lingkup sama sumatif akhir. Oke, kita ingat ya, ini harus diisi semua. Kalau nggak diisi satu, artinya kalau akhir semester kan semua harus diajarkan. Oke, ini kita oke. Kemudian nilai sumatif, absensi dan ekstra ini kita pilih dulu ada berapa ekstra yang ada di kelas 6 itu. Kalau 3 ya 3, kalau 2 ya 2 misalnya. Nah ini nanti menyesuaikan. 3 ekstranya apa, hasilnya seperti apa. Yang kedua, yang kedua jenis hasil sampai ketiga. Sakit, izin tanpa keterangan diinputkan, catatan wali kelas juga diinputkan, nanti masuk ke dalam rapot. Kemudian kita oke. Kemudian ada nilai non muslim. Nilai non muslim ini muncul 2 anak secara otomatis ketika kita menginputkan agama di identitas siswa. Jadi muncul di sini kriteria 1, kriteria 2, sisipan lingkup materi, sisipan tengah semester dan akhir semester nanti bisa diinputkan di sini. Nilai ini apa? Nilai akhir ya, nilai akhir. Oke, inputkan. Kemudian nilai muslim, kemudian kita ke kokurikuler. Nah, kokurikuler ini kita kasih bonus ya. Kita kasih bonus, kita bisa merancang dari aplikasi ini, merancang program kokurikuler kita. Ini ada pilih kegiatan, cetak perencanaan, jadi nanti kita punya perencanaan, bisa ada cetak modulnya, cetak laporannya, kemudian input nilai ke rapot. Ini masih kosong karena kita belum memilih kegiatan. Nah, pilih kegiatan kokurikuler kelas 6, jumlah jam dibutuhkan 224 ya. Nah, di sini saya sudah kasih alternatif ada 20 ya. 20 pilihan. Tapi kalau misalnya 20 pilihan itu belum cukup atau ada program yang Bapak Ibu inginkan, bisa diinputkan di sini ya. Bisa diinputkan di sini. Nah, ini tinggal pilih mau fokus dimensinya apa. Kalau mau menambahkan, kalau dirasa dari 20 pilihan ini sudah bisa dipraktekkan, ya nggak apa-apa, pilih dari sini. Ini misalnya dimensi kolaborasi kesehatan, generasi sehat dan bugar, jenis kurikulernya lintas mapel, senam bersama setiap Sabtu pagi, mapel yang terkait PJOK, seni budaya, jumlah jamnya 56. Ini misalnya kita pilih, berarti kurang 160. Misalnya kita ada KIH, ini kebiasaan anak Indonesia hebat, ini kita pilih kurang 112. Kemudian gerakan literasi sekolah kita pilih ya kurang 56. Nah, misalnya menanam sayur kita ya. Nah, jam dipilih telah sesuai. Jadi dalam 1 tahun kita mempunyai 4 kegiatan kokurikuler. Kita oke. Di sini sudah muncul 4. Kemudian kita tinggal cetak perencanaan. Nah, kita sudah punya perencanaan kelas 6, fokus dimensinya apa aja, tema, jenisnya, bentuk, mata pelajaran, alokasi waktu,
total 224. Nanti kelas-kelas lain menyesuaikan jumlahnya. Nah, tinggal dicetak dan ditandatangani untuk perencanaan. Kemudian untuk cetak modul ini, untuk modul ini ada 20 pilihan tadi, tinggal pilih aja yang tadi di perencanaannya, misalnya generasi, sehat dan bugar, kita klik OK. Nah, ini sudah ada modulnya, nanti tinggal cetak. Kemudian untuk cetak modul, cetak laporan. Untuk cetak laporan ini laporan kegiatan ya, laporan kegiatan ketika kegiatan itu dilaksanakan. Nah, temanya bisa dipilih, tadi kan milih 4. Misalnya mau cetak yang aku benar membaca, kemandirian sama komunikasi, fokusnya. Kemudian ini dicetak dulu, tidak diinput di sini, dicetak, terus kemudian diisi secara manual untuk dokumen pelaksanaan kegiatan kurikuler. Kemudian dari ini sudah dicetak laporannya, kemudian diinputkan di nilai rapot, diinputkan di nilai rapot. Nah, untuk nilai rapot ini tidak semua kegiatan kokurikuler itu diinputkan, tapi kita menginputkan satu saja. Nah, tadi satu saja yang anak itu perlu berlatih. Tapi yang sudah baik ini pilihnya adalah 8 dimensi ini ya. Yang sudah baik dia di bagian apa? Misalnya kemandirian ya. Terus kemudian yang perlu berlatihnya di bagian apa? Misalnya kesehatan gitu. Nah, dari kesehatan ini pada tema apa yang dia perlu berlatih tentang dimensi kesehatan itu? Misalnya tadi generasi sehat dan bugar dari sini. Nah, hasilnya sudah ada. Ananda Ahmad Daniel sudah baik dalam sikap kemandirian dan masih perlu berlatih dalam memahami pentingnya menjaga kesehatan pada tema generasi sehat dan bugar. Nah, ini biasanya si Ahmad Daniel ini waktu olahraga dia ogah-ogahan, misalnya seperti itu ya. Jadi hanya satu tema aja yang diinputkan di dalam tidak semua tema. Tapi dimensi profilnya ini yang paling menentukan mana yang perlu kita masukkan ke rapot. Kemudian misalnya Ahmad Daniel sudah kita isi, kita kembali. Misalnya ada tema tadi yang belum tercantum di sini, bisa ditambahkan di sini temanya ya. Mau menambahkan tema apa gitu ya. Oke, kemudian kita kembali, kita klik home. Kemudian misalnya nilai tadi untuk KKA ya sudah kita inputkan semua, kurikuler sudah kita atur. Ini output, ini yang bisa kita cetak untuk output itu ada absen. Absen ini kelas 6 ya, karena kita pilih kelas 6. Kemudian mulai dari Mei ini hari minggunya sudah otomatis ya. Tapi input absennya tidak di sini, ini untuk dicetak dan di checklist secara manual pakai pulpen. Oke, kemudian ada laporan asesmen diagnostik tadi. Karena tadi kita belum menginput, maka belum ada 4 ini ya. Tapi ini untuk pelaporan dokumen kita aja. Biasanya diminta sama pengawas, cuman tidak untuk ke rapot untuk diagnostik. Kemudian sumatif lingkup. Sumatif lingkup ini laporan hasil penilaian sumatif lingkup materi. Kita pilih TP, misalnya TP pertama. TP pertama tadi kan sudah ada nilainya. Nah, ini keterangannya kriteria 3, 1, 1, 1, 1 itu ada kriteria ini. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau kriteria 1, siswa belum mencapai remedial di seluruh bagian. Jadi semuanya
di remedi yang hasilnya kriteria 1. Yang kriteria 4 sudah mencapai ketuntasan perlu pengayaan atau tantangan. Jadi anak Ahmad Daniel ini harus dikasih tantangan remedial. Ini jumlah tingkat ketercapaiannya, kemudian ini bisa dicetak. Oke, itu untuk laporan sumatif lingkup ya. Untuk ini sumatif akhir, tengah semester dan akhir semester. Kemudian rekap nilai sumatif ini, sumatif lingkup maupun tengah semester maupun akhir semester sampai jadi rapot. Ini laporan nilai lengkap ya, nilai lengkap dari lingkup 1 sampai akhir, sampai semua sumatif. Kemudian ada rapot ya, ada rapot. Sebelum kita ke rapot, biasanya kalau guru agama ya, kalau guru agama itu setor ke wali kelas. Nah, itu bisa pakai ini. Kalau kita menggunakan aplikasi yang sama, bisa di copy di sini. Jadi yang di aplikasi wali kelas juga harus sama itunya data siswanya. Oke, kemudian rekap daftar nilai ini keseluruhan mapel ya, yang kita inputkan, ada 1 sampai 16 mapel yang kita inputkan. Ada jumlah, ada peringkatnya. Kemudian kita ke rapot. Ya, rapot itu ada sampel depan seperti biasa, sampel depan. Kemudian ada identitas lembaga, ini kita cetak di kelas 1 aja. Identitas siswa juga dicetak di kelas 1 saja. Kemudian ada nilai. Nah, nilai ini yang utama ya, setiap kelas dicetak. Kalau ada rombel ini dikasih rombel, kalau nggak ada rombel dihapus saja ya. Kalau mau ada rombel masuknya di sini. Kemudian anak ini karena semester 2 ya, naik atau tidak naik. Naik tidak naik nanti berpengaruh di sini ya. Karena ini kelas 6 maka keterangannya lulus. Kalau tidak naik keterangannya tidak lulus. Oke, kemudian ini pendidikan agama, Pancasila, terus kemudian ini coding belum masuk ya, coding tidak masuk di sini, maka kita atur mapel. Oke, kita atur mapel. Nah, ini coding, pendidikan agama, Pancasila, Indonesia, matematika sudah, misalnya seni rupa aja, bahasa Inggris, coding dan sejarah. Nah, coding sudah masuk di sini. Untuk deskripsinya juga sudah ada 2 deskripsi, berapa penilainya, ada 2 deskripsi menunjukkan penguasaan yang baik, kemudian tujuan pembelajaran apa, dan perlu pendampingan dalam tujuan pembelajaran apa. Berapa penilainya, ada 2 ini. Intinya kalau sudah baik itu penguasaan baik, yang meskipun nilainya tinggi, namun ini tetap kita harus ada yang perlu pendampingan, nilai yang paling rendah. Meskipun misalnya paling rendah 80, tetap ada perlu pendampingan karena nilai itu masih bisa di-up lagi. Oke, ini sudah siswa kedua dan seterusnya ya. Oke. Tinggal cetak. Kemudian nilai perma, ada rapot tengah semester. Rapot tengah semester itu tadi sumatif lingkup materi sama nilai sumatif tengah semester. Kalau tengah semester artinya tidak semua tujuan pembelajaran terinput, yang sudah diajarkan aja. Ini nilai akumulasi. Kemudian ini
pindah masuk kalau ada anak yang pindah masuk, pindah keluar. Kemudian nilai per mapel, ini laporan guru mapel biasanya kalau ini dibutuhkan biasanya nilai per mapel. Ini per mapel untuk PAI karena kita di sini PAI. Kalau ini kita coding misalnya, kita tadi ke rapot nilai per mapel juga ini mapel coding ya, ini nilai per mapel. Kemudian ada dari guru mapel ini kalau kita mau menginputkan tadi ya, menginputkan dari guru mapel tadi paste gitu ya. Nah silakan buka file yang akan di copy, klik copy, terus ke file ini baru paste. Jadi tidak buka dari awal, tapi kita sudah membuka dua file di posisi klik paste, klik copy, klik paste gitu ya. Tidak membuka dari awal, tapi sudah disiapkan dua file. Oke, kemudian sudah kita ke home lagi. Itu aplikasi rapot untuk deep learning yang bedanya sama yang kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka itu P5-nya itu berdiri sendiri, kalau deep learning co-kurikuler jadi satu di rapot utama. Nah ini co-kurikuler nanti di sini. Oke, kita coba untuk co-kurikulernya, kita input ya. Kita input co-kurikuler. Nah ini co-kurikuler input nilai rapot. Oh sudah, Ahmad Daniel. Nah, kita coba dulu, kita lihat. Home rapot nilai Ahmad Daniel nomor 1. Ini Valentino belum ada co-kurikulernya. Kita ke anak pertama, Ahmad Daniel. Nah ini co-kurikulernya sudah masuk, sudah baik dalam sikap kemandirian dan masih perlu berlatih dalam memahami pentingnya menjaga kesehatan pada tema generasi sehat. Oke, itu penjelasan tentang aplikasi rapot. Terima kasih. Selamat berkarya.